Halo pemirsa, masih tentang kebocoran gas waktu kita memasang tabung gas yang baru ya. Jadi sampai sekarang ini masih banyak rekan-rekan saya melalui chat WA di kolom komentar di bawah video saya masih banyak menanyakan problem yang paling sering mereka alami, yaitu waktu memasang tabung gas yang baru terjadi kebocoran atau ngeses pada tabung gas. Oke, coba saya praktekkan yang ini ya. Kebetulan saya barusan juga beli tabung baru. Tadi sudah sempat saya coba, belum saya ganti. Sil tabung gasnya masih bawaan dari warung. Seperti ini teman-teman. Ini ya, ada bunyi seperti ini, ngeses. Nah, suara ngeses ini juga disertai bau gas yang menyengat, berarti ini ada kebocoran. Oke, problem seperti ini paling sering yang dialami oleh para pemakai kompor gas. Lalu bagaimana solusinya teman-teman? Oke, ada beberapa cara yang pernah saya share di channel ini, tapi lagi-lagi masih banyak ibu-ibu yang minta dibikinkan video ulang. Cara yang pertama, kita bisa menggunakan sil baru ya, sil baru yang betul-betul baru. Seperti ini, sil baru seperti ini ya teman-teman. Ini saya beli di salah satu toko di Yogyakarta. Harganya cukup murah, cuma Rp500 per biji. Ini tahun nggak habis teman-teman. Sehingga saya sarankan teman-teman punya cadangan karet sil tabung gas seperti ini. Sebab saya mengandalkan karet yang ada di tabung gas seringkali terjadi kebocoran. Oke, jadi langkah yang paling gampang ya kita sediakan atau kita ganti karet tabung gas yang baru. Kalau itu masih terjadi kebocoran, maka kita bisa tambahkan dengan gelang karet. Gelang karet seperti ini nanti saya praktekkan lagi teman-teman biar teman-teman paham. Karena ada juga salah satu penonton video saya ini bilang bahwa dia sudah beli sil karet ini baru dari Indomaret ya, dan dijamin masih bagus, masih lumayan tebel, kenyal, tapi begitu dipasang masih juga bocor. Maka saya sarankan waktu itu lewat chat WA, coba ditambah sil karet dan ternyata persoalan selesai. Nah, kenapa itu bisa terjadi teman-teman? Jadi ini yang perlu teman-teman pahami dan harus kita pahami bersama, bahwa kelonggaran pada mulut tabung gas ini itu memang sering terjadi, termasuk juga di mulut regulator kita, karena di sini sering dipasang dilepas, dipasang dilepas, secara otomatis ini akan terjadi penipisan pada logam ini, baik logam pada mulut tabung gas maupun lubang pada regulator. Pengipisan yang terus terjadi selama kurun waktu bertahun-tahun. Belum lagi kalau kemudian ini mulut tabung gas ini tidak bulat lagi, tidak presisi lagi, mungkin karena benturan dan sebagainya, sehingga kita sering menemukan mulut tabung gas ini agak lonjong, bukan bulat seperti ini. Nah, ini biasanya juga menjadi sebab kenapa karet tabung gas itu tidak bisa kenceng atau tidak bisa rapat dan terjadilah kebocoran. Nah, kebocoran itu selain berbahaya karena nanti bisa disambar api, juga nanti kalau didiamkan Anda akan boros dalam penggunaan gas. Misalkan ini cukup 1 minggu penggunaan Anda, karena ada kebocoran mungkin 2 hari 3 hari sudah habis. Nah, ini masalah. Oke, karena ini silnya bocor teman-teman, taruhlah kita nggak punya cadangan sil yang bagus ya, maka kita bisa menggunakan sil yang lama, sil lama ya. Ambil setelah saja, ini saya punya bekas-bekas ya, ini bisa kita potong teman-teman dengan menggunakan ini kayu ya, dialesi kayu, kemudian kita menggunakan cutter ya, menggunakan cutter kita bisa potong silnya itu setipis mungkin, jangan terlalu tebal, sebab kalau ini motongnya ketebalan nanti regulatornya nggak bisa masuk. Saya pakai kacamata ya biar jelas, karena saya udah plus ya. Nah, ini kita potong, di sini ada bagian bawah, tengah, kemudian atas. Nah, ini kita potong bagian bawah yang paling menonjol ini separuhnya saja, jadi sekitar berapa ya, 1/8-nya ya. Nah, ini kita tekan dulu begini, lalu kita potong hati-hati dengan cutter ya, usahakan cutter yang tajam teman-teman, sehingga oke, jadi kita potong segini aja, ini tebalnya segini, ini kurang lebih. Coba kita pasang nanti rapat atau tidak. Kalau ini belum rapat, kita potongkan lagi teman-teman. Oke, kemudian langkah yang selanjutnya, potongan karet silnya kita taruh di bawah ya, yang bekas potongannya di atas, yang rapi di bawah. Ini kita masukkan begini, lalu kita taruh dengan biarkan posisinya bisa mapan ini ya karetnya.
mapan ya. Lalu kemudian kita pasang sil bawaan ini tadi. Jadi sil bawaan ini terlalu tipis sehingga menyebabkan kebocoran gas. Oke, sudah kita pasang ya, pasang begini, lalu kita pasang. Oke, sudah nggak bocor teman-teman. Kalau Anda memasang ini keras ini ya, pengunci ini keras, jangan dipaksa, sebab kalau dipaksa nanti akan patah. Biarkan kita menguncinya tetap dengan ringan ya, cari posisi yang pas, ringan. Dan kalau kita angkat begini teman-teman, kita angkat ini juga nggak bocor. Begitu juga kalau kita geser-geser sudah nggak ada suara ngeses ya. Oke, coba kita nyalakan ya. Anginnya agak kenceng teman-teman. Nah ini karena apinya nyalanya biru, bagus sekali. Ini karena sudah saya servis. Nah servis kompornya ada di video yang lain teman-teman, di channel ini juga. Ini sudah menyala ya, kelihatan ya apinya ya. Oke, kita matikan. Oke kawan-kawan, sebenarnya seperti itu. Dan ada juga tips yang perlu saya tambahkan. Karet ini, karet bawaan pada sil ini kadang-kadang keras, itu perlu dibasahi dengan air ya, dibasahi dengan air. Jadi kalau dibasahi itu bagus, nanti karetnya bisa lebih fleksibel, lebih lentur, lebih mengembang. Bisa dibasahi dengan air begini. Dan Anda juga tidak ada salahnya teman-teman mengetes ini bocor atau tidak itu dengan diberikan air. Nah ini ada gelembung-gelembung ya, gelembung-gelembung seperti ini teman-teman. Gelembung-gelembung seperti ini menandakan bahwa pendil pada tabung gas ini kurang rapat atau tidak kembali pada posisi yang benar, sehingga terjadi kebocoran ini. Nah cara mengatasinya masih di airnya dalam posisi begini, lalu kita pukul dengan balok kayu. Ini balok kayu ya teman-teman, balok kayu seperti ini kita pukul biar nanti gelembung-gelembungnya hilang, biar pendilnya kembali pada posisi yang benar itu. Saya menghadap sini ya karena susah. Yang penting seperti ini harus posisinya rata, jadi mengembalikan ini posisi rata, kita pukul. Kalau kita tes lagi, kalau masih berarti ini belum kembali. Coba kita tes lagi. Ini hilang teman-teman gelembung-gelembungnya. Berarti pentil pada tabung gas ini sudah posisinya sudah kembali ke posisi yang benar, sehingga tidak ada kebocoran lagi. Nah ini tips tambahan ya untuk mengembalikan itu tadi. Nah kembali ke apa yang tadi, jadi ini sil ini misalkan Anda sama sekali tidak punya cadangan, ini bisa dibasahi atau biarkan air di sini nggak apa-apa. Pasang lagi yang ini, yang sil tambahan ya, lalu ini yang sil bawaannya. Oke, ini sudah nyala teman-teman. Mungkin nggak kelihatan di kamera ya karena apinya betul-betul biru ya. Ini udah menyala ya. Oke, kita matikan. Oke, kemudian cara yang kedua, selain memotong sil bekas tadi, kita juga bisa menggunakan gelang karet teman-teman. Ini yang sil lama yang jelek ya, kita potong untuk menambahi ketebalan itu. Kita bisa juga menggunakan gelang karet. Ini gelang karet seperti ini, yang utuh seperti ini ya. Ini sudah saya potong. Nah cara mengukurnya, ini gelang karet ini kita lingkarkan pada sil yang ada pada tabung gas. Kita lingkarkan begini, kita lingkarkan kira-kira segini. Jadi waktu kalau sudah melingkar begini sudah pas, kita ke sini kira-kira aja nggak apa-apa, lalu kita potong. Oke, kita potong segini ya, lalu kita pasangkan pada mulut tabung gas. Kita masukkan begini, melingkar ya,
pasang melingkar. Lalu posisinya kita paskan biar tepat itu kayak gini. Ini posisinya jadi karetnya di bawah melingkar begini teman. Lalu kita pasang sil karet bawaan ini tadi. Ini seandainya Anda tidak punya cadangan sil ya, tidak punya cadangan sil yang bagus, maka bisa menggunakan gelang karet seperti ini. Oke, ini rapat teman-teman, aman. Ini anginnya kencang teman-teman, jadi sebenarnya bagus, kompornya pemantiknya juga kuat karena sudah saya servis. Ini udah nyala ya. Oke, matikan. Oke, kemudian seandainya Anda tidak punya gelang karet, Anda tidak punya cadangan sil yang bagus, Anda tidak punya sil yang lain juga, maka ada cara lain lagi. Misalkan Anda punya yang namanya isolatif atau TBA yang sering digunakan untuk ini untuk merapatkan keran yang bocor ya biasanya, seperti ini teman-teman. Nah, ini bisa dimanfaatkan juga untuk merapatkan ini teman-teman. Seperti kita ketahui, kalau Anda perhatikan ya, di tabung gas ini juga dikasih isolatif seperti ini atau TBA. Biasanya juga diberi ini untuk merapatkan sambungan di tabung gas. Nah, hal yang sama juga bisa kita gunakan ya, kita manfaatkan. Ini sil bawaan tadi yang bocor ya. Lalu kita secara melingkar kita kasih isolatif atau TBA. Melingkar begini. Nah, ketebalannya berapa? Ketebalannya kira-kira saja. Nanti kalau sulit masuk dikurangi. Ini tadi saya berapa ya? 5 kali ya, 5 putaran. Nah, soal berapa putarannya itu tergantung kondisi hasil yang kita miliki ya, tipis tebelnya. Oke, kita masukkan ya. Tadi 5 putaran. Oke, masukkan. Posisinya seperti ini. Dalam ya. Dalam seperti ini. Lalu coba kita pasangkan. Oke, rapat teman-teman. Jadi bisa menempatkan ini. Kalau kondisinya darurat, Anda buru-buru memasak, tidak punya sil cadangan, tidak ada gelang karet, Anda punya cuman ini yang sering untuk merapatkan keran di kamar mandi, ini bisa digunakan. Oke, kita coba. Saya sengaja di tempat terbuka begini biar videonya lebih jelas ya. Ini sudah menyala. Oke. Oke, kiranya sampai di sini dulu tutorial mengatasi kebocoran pada tabung gas ketika kita ganti tabung yang baru. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya buat teman-teman. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan share ya. Dan juga tunggu video kami selanjutnya. Oke, jumpa kembali di video yang akan datang. Terima kasih, matur, thank you.